Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdin, CGP Angkatan 6, Kota Palu. Saya akan melakukan wawancara kepada salah seorang kepala sekolah yang ada di Kota Palu terkait dengan pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi. Ya, kali ini saya berada di SDN 27 Palu. Saya sudah bersama Pak Yusuf. Bagaimana Pak Yusuf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferdin. Iya, baik Pak. Saya izin Pak, saya akan mewawancarai Bapak berkenaan dengan apa yang sudah saya katakan tadi, secara cara pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah Bapak. Ya, baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik, terima kasih Pak Ferdin. Sesuai pertanyaan yang Bapak sampaikan terkait cara saya mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah saya khususnya SDN 27 Palu, apakah permasalahan tersebut masuk di dilema etika atau rujukan moral. Memang kebetulan juga alhamdulillah sebelum menjadi kepala sekolah di sini, untuk materi ini pun saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Pengalaman dari pendidikan itulah saya terapkan di sekolah saya untuk mengidentifikasi masalah mana yang masuk di dilema etika atau di rujukan moral. Kita lihat permasalahannya. Kalau misalnya permasalahan yang terjadi ini misalnya versusnya lawannya benar lawan benar, berarti masuk di dilema etika. Nah, kalau ketiga misalnya permasalahan yang terjadi benar lawan salah, atau bahkan sampai ke bisa jadi mengarah ke laporan hukum atau terkait ditempuh di jalur hukum, berarti masuk di untuk permasalahan yang rujukan moral. Seperti itu yang saya coba identifikasi, Pak. Iya, baik Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk permasalahan tersebut, langkah atau cara yang saya lakukan dalam mengambil keputusan yang mana dalam permasalahan tersebut mengandung sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, walaupun memang kalau kita lihat sepintas memang isinya jangan sampai memihak. Namun pengalaman juga yang seperti disampaikan di awal, dengan melihat permasalahan yang dihadapi, apalagi yang termasuk dilema etika yang mana benar lawan benar atau kedua-duanya benar, mungkin saya tidak ambil semua paradigmanya atau langkah-langkahnya. Jadi saya tetap mengacu pada cara pengambilan keputusan tersebut, melihat dari 4 paradigmanya yang mana pas. Kemudian lihat lagi di prinsipnya, kalau belum istilahnya menjamin permasalahan tersebut sudah tepat, saya dari 9 langkah yang saya peroleh di pendidikan sebelumnya, misalnya saya uji lagi dulu, atau bahkan mungkin saya bisa meminta bantuan teman-teman juga. Siapa tahu ada masukan dari 9 langkah itu. Mungkin tidak semua, bahkan ada yang saya ingat sekali Pak Ferdin, pada saat pendidikan. Jadi saya tidak melihat ke-9, saya langsung melihat di tri opsi atau pilihan yang bisa saat itu juga saya putuskan. Tapi sebelum saya ambil secara saya kalau kita mengambil keputusan untuk di Palu atau sudah net, saya tanyakan ulang lagi teman-teman. Jadi tetap mengacu pada 4 paradigma dalam pengambilan keputusan yang sudah saya dapat juga istilahnya pengalamannya, dengan 3 prinsip, dengan dibantu lagi dengan disebenarkan ada uji ilegal, uji benar, bahkan ada yang uji publik. Seperti itu yang saya lakukan. Berarti pada intinya tidak semua diambil, tapi disesuaikan dengan kasus yang dihadapi. Iya, betul sekali. Iya, baik Pak. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, jadi langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini mungkin hampir sama juga dengan kepala sekolah atau mungkin orang lain dalam mengambil keputusan di satu
lembaga, di satu badan atau di satu sekolah. Jadi belum langsung mungkin mendengar hanya sepihak, tetap mendengar dua pihak dari permasalahan yang terjadi. Mungkin hampir sama sebenarnya yang dimaksud di 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi tetap kita mendengar dari dua belah pihak seperti apa versi masing-masing, supaya nanti pada saat pengambilan keputusan yang bulat, yang sudah keputusan akhir, kita tidak ada yang merugikan. Entah itu nanti seperti di awal tadi yang dibilang dilema etika, benar lawan benar, atau kedua-duanya benar. Jadi setelah mendengarkan istilahnya dari kedua belah pihak, mungkin ada beberapa pertimbangan-pertimbangan, istilahnya tidak memihak di satu pihak saja atau tidak merugikan juga yang pihak lain. Jadi untuk prosedurnya sesuai seperti yang saya bilang tadi, mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah, dan seperti yang Pak Firdy sampaikan, jadi walaupun mungkin tidak semua di ketentuan tadi atau prosedur tadi dilakukan, tapi paling tidak disesuaikan lah dengan memang masalah yang kami hadapi, seperti itu. Iya, baik Pak. Nah, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, yang selama ini yang saya anggap hal-hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan, khususnya untuk kasus-kasus dilema etika, memang di pendidikan kemarin banyak pengalaman yang ternyata sebenarnya pada saat kita mengambil keputusan, apalagi sebagai pimpinan, memang untuk yang efektifnya mengacu tadi ke paradigma, 4 paradigma, misalnya individu lawan masyarakat, kemudian rasa keadilan lawan kasihan, kemudian ada paradigma kebenaran lawan kesetiaan, bahkan paradigma yang terakhir keempat, jangka pendek, jangka panjang. Dari paradigma ini hal yang efektif yang saya lihat ini memang kita dalam mengambil keputusan untuk pertimbangan jangka pendek dan jangka panjangnya, bukan hanya pada saat masalah tersebut terjadi. Gitu. Kemudian kalau dari prinsip, saya tetap juga dari ketiga prinsip, walaupun mungkin sudah dapat yang prinsip yang pertama berbasis pemikiran berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, kemudian ada berpikir berbasis rasa peduli. Jadi dari prinsip itu pun memang kalau kita juga terlalu baku atau kaku di peraturan, berpikir peraturan yang memang sebenarnya bisa kita bijaksanai, mungkin bisa seperti itu. Jadi untuk yang efektifnya juga Pak Ferdin, hal-hal yang efektif yang saya lakukan dalam penanganan atau pengambilan keputusan yang dilema etika, ada tidak fokus satu saja. Kayak misalnya di 9 langkah, mungkin pada saat itu saya langsung terpikir, oh ini yang 3 opsinya, pilihan tercepatnya yang harus saya lakukan, karena tidak tanpa harus menunda-nunda waktu dan tidak berpanjang, tidak butuh waktu lama dan tidak juga merugikan. Itu salah satunya juga. Bahkan bisa jadi juga diuji, ada beberapa pengujiannya. Nah, namun saya kalau untuk pengujian belum terlalu, karena saya paling hanya meminta juga pertimbangan dari teman-teman. Kira-kira kalau pengambilan keputusan yang sambil seperti ini, saya inginkan jangan sampai kita berpihak pada satu pihak, istilahnya tidak merugikan yang lain, berada di tengah-tengah, kedua-duanya bisa ini untuk dalam pengambilan tersebut. Saya bukan dirugikan, tidak juga diuntungkan untuk sebabnya. Seperti itu, Pak. Iya, baik Pak. Nah, dari hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami? Iya. Jadi saya yang tadi yang efektifnya ini yang tantangannya. Untuk tantangan dalam penanganan atau menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini, kalau khusus di sekolah saya sendiri Pak Ferdin, kebetulan sebagian besar rekan-rekan tim kerja saya kan umurnya di atas saya semua. Jadi untuk tantangan dalam penanganan kasus ini masih ada rasa tidak enaknya. Itu biasanya. Karena saya pikir orang tua semua yang saya pimpin ini, dan saya selaku pimpinan di sini mungkin harus memperlihatkan bagaimana memang sebijaksana mungkin dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk dilema etika. Tapi bukan hanya untuk di rekan-rekan guru saya, karena biasa permasalahan yang terjadi di sekolah itu kan bukan yang sebatas dengan rekan kerja, siapa tahu mungkin anak-anak, orang tua murid. Nah, jadi untuk tantangannya kadang untuk mungkin yang saya sampaikan di awal, salah satunya itu dari segi umur, senior, masa pengalaman kerja itu yang tidak enaknya.
Kalau dengan orang tua mungkin karena saya baru selama 1 tahun lebih, mungkin untuk komunikasi intens juga belum, jadi tantangannya seperti itu, komunikasi bisa lebih diefektifkan lagi. Berarti pada intinya tantangan yang Bapak hadapi dari segi usia, umur. Iya. Karena kebanyakan bahwa istilahnya bawahan Bapak atau guru Bapak itu sudah lebih tua dari Bapak. Betul seperti sekali. itu. Iya, betul. Iya, baik Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau menyelesaikannya? Bentuk dan proses dan prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau dihadapi, khususnya terkait dengan dilema etika, saya tidak membuat jadwal tertentu, karena biasa kadang permasalahan itu langsung terjadi dan harus memang diselesaikan. Kecuali misalnya saya tidak ada di tempat, ada terjadi suatu masalah, mungkin saya tinggal diinformasikan. Tapi ketika pada saat masalah terjadi, saya usahakan untuk langsung diselesaikan. Nah, prosedur yang saya lakukan tetap seperti yang saya bilang di awal tadi. Sebisa mungkin saya mempertimbangkan dari 4 paradigma yang tadi sudah disampaikan dalam pengambilan keputusan, kemudian melihat juga lagi prinsip-prinsipnya, dan sebisa mungkin mengikuti 9 langkah-langkah atau proses dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau untuk jadwal tertentu untuk saya menyelesaikan, saya tidak. Saya langsung sebisa mungkin pada saat terjadi permasalahan, langsung diadakan kayak semacam pertemuan untuk pengambilan keputusannya. Kalaupun misalnya permasalahan yang terjadi memang butuh waktu, tidak bisa diselesaikan pada saat itu, mungkin sedikit atau kurang. Tapi kebanyakan selama saya 1 tahun lebih di tempat tugas ini di SDN 27, kebanyakan sebisa mungkin saya berusaha untuk pada saat itu diselesaikan memang, supaya tidak berlarut. Apalagi memang saya untuk rekan tim satu kerja, kalau bisa sebisa mungkin permasalahan tersebut yang terkait dengan dilema etika, karena benar-benar dua-duanya benar, tidak ada yang benar salah, dan dua-duanya memiliki nilai kebaikan atau kebajikan. Jadi tidak terjadwal. Kalaupun terjadwal, saya paling tidak waktu lama, mungkin 1 hari untuk besoknya langsung diselesaikan. Kemudian prosedur yang saya lakukan tetap mengimplementasikan apa yang sudah saya dapatkan juga di pendidikan guru terkait pengambilan keputusan, menempuh atau melakukan dengan melihat mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah dalam keputusan. Baik, berarti pada intinya tidak ada jadwal, kemudian apabila terjadi masalah hari itu juga dalam waktu itu diselesaikan pada hari itu juga. Kecuali Bapak tidak hadir di tempat, Pak ya, nanti diselesaikan mungkin esok harinya atau ya. Baik Pak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Jadi untuk seseorang ataupun ada faktor yang mendukung saya di awal-awal, pada saat saya mulai bertugas sebagai kepala sekolah di sekolah ini, untuk orang-orang yang mendukung saya untuk membantu saya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika jelas ada. Tidak mungkin istilahnya belum tentu keputusan yang kita ambil sudah tepat. Tentunya kita meminta pertimbangan dari rekan-rekan. Nah, kebetulan di sekolah saya sebelum ada teman yang dilantik jadi kepala sekolah, ada yang sudah dipersiapkan untuk mengikuti di klub caklub. Teman tersebut yang saya jadikan teman diskusi untuk meminta pertimbangan. Kalau misalnya teman tersebut mungkin sibuk atau sementara terjadi masalah, beliau ada di kelas sementara melakukan atau melaksanakan tugas pokok, ada juga guru-guru senior yang saya lihat, saya evaluasi beberapa setelah saya masuk bertugas, bisa saya jadikan rekan untuk membantu saya dalam pengambilan keputusan. Itu yang saya minta. Selain yang diteman di satu tempat kerja, saya juga memiliki beberapa teman-teman yang ketika saya pada saat diperhadapkan dengan permasalahan yang terkait dengan dilema etika ini, saya coba sharing sama mereka. Makanya seperti yang di pertanyaan sebelumnya pakai jalur tertentu, itu saya melihat situasinya juga. Kalau misalnya pada saat tersebut
saya tidak di tempat, atau mungkin saya juga serta makan sedikit, saya juga mungkin belum bisa memutuskan secara bijaksana keputusan pada saya meminta pertimbangan dulu. Jadi ada dari teman rekan satu sekolah, ada juga beberapa teman-teman baik teman guru senior ataupun teman kepala sekolah yang di sekolah lain. Siapa tahu dari apa pemikiran mereka itu bisa tegas kebijakan atau keputusan yang saya ambil tanpa itu tadi mempertimbangkan tidak merugikan siapapun, tidak hanya menguntungkan satu pihak pun, tapi memang semuanya bisa istilahnya sama-sama plong, sama-sama senang, sama-sama puas juga dengan kebijakan atau keputusan yang diambil. Seperti itu, Pak. Berarti bukan hanya orang yang ada di dalam sekolah itu, tetapi rekan-rekan sejawat di luar dan teman-teman lainnya. Iya. Seperti itu ya. Iya. Ya baik Pak. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu apa, Pak? Iya. Jadi dari semua yang pernah terjadi, permasalahan yang dihadapi, memang pembelajaran penting yang bisa saya ambil seperti yang saya ceritakan di awal, ternyata untuk kita sebagai pimpinan tidak serta-merta langsung mengambil keputusan yang mungkin tanpa kita pertimbangkan, dengan melalui tadi 4 paradigma, 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, dan 9 langkah. Jadi pembelajaran pentingnya memang perlu betul-betul pemikiran yang matang, perlu betul-betul istilahnya kita punya pemikiran jangka ke depannya, kira-kira dengan pengambilan keputusan yang kita ambil ini apakah sudah tepat, tidak merugikan siapapun dan tidak menguntungkan sepihak saja. Jadi untuk pembelajaran penting memang dalam pengambilan keputusan, khususnya juga yang sudah saya peroleh ketika pendidikan guru penggerak, kita memang betul-betul harus melihat, mempertimbangkan 4 paradigma tadi. Kemudian dilihat lagi 3 prinsipnya masuk di berbasis apakah nantinya keputusan yang kita ambil, dan kita lihat lagi di langkah-langkahnya. Mungkin ada beberapa pengujian yang bisa kita semampunya kita bisa lakukan supaya memperkuat alasan-alasan kita kenapa keputusan tersebut kita ambil, supaya di kemudian hari juga kita tidak mungkin diberikan komplain atas apa yang sudah kita putuskan. Jadi itu pembelajaran pentingnya memang harus betul-betul jangan langsung serta-merta, walaupun mungkin di 9 langkah itu ada namanya 3 opsi untuk keputusan secara cepat, tapi itu tadi bukan secara cepat tapi merugikan orang lain. Untuk semuanya. Jadi mungkin pembelajaran pentingnya seperti itu, Pak. Iya, baik Pak. Iya, terima kasih Pak atas penjelasan dan kesediaan Bapak untuk saya wawancara. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.